Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi. Hari ini Kak Norman akan cerita buat kita perihal iri hati. Nah, bacaan Alkitabnya ada dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, hari ini kisahnya bagaimana? Nah, ceritanya yaitu ada seorang anak di halaman rumahnya banyak ditumbuhi tanaman-tanaman. Anak ini bernama Yohanes. Nah, ada tanaman yang besar, ada tanaman yang kecil, ada juga pohon yang besar yang rimbun daunnya. Bahkan pohon ini tinggi, daunnya itu lebat. Karena rimbunnya, pohon yang besar ini disukai oleh banyak orang. Kenapa ya? Karena banyak orang yang berteduh di bawahnya. Berteduh pada saat kapan, Kak? Ya, ketika mataharinya panas, ya, sangat terik. Banyak orang berteduh di situ. Supaya apa? Mereka tidak kepanasan. Atau pada saat hujan yang deras, banyak orang berlari menuju ke situ. Lalu apa? Mereka kemudian berteduh di bawah pohon itu, pohon yang rimbun itu. Nah, adik-adik, banyak orang itu suka. Yohanes dan keluarganya pun suka. Bahkan mereka bangga dengan pohon itu. Keluarganya, yaitu siapa? Keluarganya Yohanes. Mereka sangat senang. Ada pohon yang besar yang ada di sekitar rumahnya. Meskipun adik-adik, pohon ini sudah tinggi, sudah besar, sudah rimbun, tetapi ayah Yohanes selalu rajin menyiram. Loh, dia bahkan bukan cuma sekedar menyiram, tetapi juga memupuk. Oh, apa ya? Dia berikan pupuk agar pohon itu maupun tanaman-tanaman yang lain terus bisa bertumbuh dengan baik, terus bisa bertumbuh dengan benar, terus apa? Bisa berkembang. Bahkan kalau ada yang bisa menghasilkan buah. Nah, senang ya? Biar apa? Biar semuanya bisa berbuah. Tetapi adik-adik, pada suatu hari, pada suatu kali, daun-daun dari pohon yang dibanggakan itu mulai menguning. Ya, mulai menguning, dan beberapa ranting dan batangnya juga mulai kering. Waduh, ada apa ya? Sedih sekali melihatnya. Nah, adik-adik, tumbuhan ya secara umum itu terdiri dari 3 bagian utama. Apa itu? Yang pertama, daun. Yang kedua, apa ya? Batang. Nah, ada batang pada pohon itu. Lalu yang ketiga, akarnya. Betul. Adik-adik, masing-masing punya tugas dan tempat masing-masing. Agar apa? Mereka bertugas untuk mencari dan mendapatkan makanan. Setelah mendapatkan makanan ini disalurkan kepada batang. Itu tadi tugasnya siapa? Akar. Pada batang atau langsung kepada ranting. Lalu apa? Kemudian di situ dibawa ke daun. Untuk apa sih? Nah, di daun itu bahan-bahan makanan itu dimasak oleh daun-daun. Setelah daun-daun itu selesai mengolah makanannya itu, kemudian disalurkan lagi, didistribusikan ke batang itu, melalui batang dan juga melalui ranting, sehingga pohon ini bisa tetap bisa menerima dan bisa mendapatkan makanan setiap saat. Nah, kenapa ya pohon yang ada di depan rumah Yohanes mulai menguning, mulai kering, bahkan mulai layu? Ternyata adik-adik, ada ceritanya loh. Nah, suatu kali daun terlalu cemburut, ya, dia cemburu. Biasanya daun ini riang, waktu itu dia cemberut. Biasanya daun itu sukacita, dia bergembira, tetapi saat itu daunnya itu apa? Cemberut, ya.
Daun ini cemberut, lalu kemudian didatangilah oleh batang. Batang ini kemudian bertanya kepada daun, "Daun, kenapa sih wajahmu kok cemberut?" Daunnya itu menjawab, "Ya, ini nih gak adil." Ya, batangnya katakan, "Loh, kenapa? Apanya yang tidak adil?" Tanya batang kepada daun. Lalu daun berkata, "Coba lihat saja. Aku memasak makanan. Aku yang mengolah makanan. Tetapi aku setiap hari kepanasan. Matahari membakar tubuhku. Panas, nggak enak kan? Lalu kalau ada angin yang kencang, aku ditiup angin. Begitu kencang sekali. Kalau ada hujan, aku juga yang kehujanan. Coba lihat. Itu tuh si akar." Sambil menuju ke bawah tuh si daunnya katakan, "Ya." Kata si batang, "Emangnya kenapa si akar?" Lalu dia tidak kepanasan. Dia ada dilindungi terus di bawah. Dia tidak kehujanan. Bahkan dia tidak pernah kena angin. Sedangkan aku semuanya. Lalu kemudian batang berkata kepada daun, Loh. Memang tugasnya kan begitu. Masing-masing dari kita mendapat tempatnya dan mendapat tugasnya sendiri-sendiri. Tugasnya masing-masing. Pokoknya aku nggak mau." Kata daun begitu. "Pokoknya aku nggak mau. Aku mau berpindah tempat. Aku mau berpindah tugas. Tugas harus diganti." Kata-katanya ini semakin tinggi, kata si daun. Ya, semakin kencang sekali. Batangnya itu berkata, Wah. Itu nggak mungkin, daun. Ya, kita mesti sabar. Pokoknya aku mau pindah tempat," kata si daun. "Pokoknya aku mau berganti tugas." Akhirnya adik-adik, daun dan akar berpindah tempat. Dan mereka berpindah tugas. Meskipun hal itu tentu saja tidak mungkin. Betul tidak adik-adik? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dah. Masa sih mereka mesti harus berpindah tempat? Nah, ya mungkin ini tugasnya akan berganti. Mereka berganti tugas kan? Tetapi karena daun itu ngotot terus, akhirnya mereka juga sepakat. Oke lah, kita pindah tempat. Betul bagi akar, nggak bisa melakukan tugas-tugas daun. Nggak bisa mengerjakan tugas-tugasnya daun. Nah, sekarang daun apalagi? Dia harus menembus tanah. Baik itu tanahnya yang lembek, baik itu tanahnya keras. Bahkan kalau bertemu batu, harus ditembusi. Untuk apa? Untuk mencari bahan makanan. Dia mencoba ke kiri, nggak bisa. Dia bertemu dengan batu. Dia ke atas, nggak bisa. Waduh, dia sendiri sampai kecapean. Dia akhirnya apa? Seluruh pohon itu tidak mendapat bahan makanan. Daun tidak bisa melakukan tugasnya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Meskipun setiap hari pohon itu disiram, diberi pupuk oleh papanya Yohanes, tetapi karena ada yang nggak bisa membawa makanan, maka pohon itu tidak bisa makan. Bahkan mereka tidak mendapat makanan. Maka pohon itu menjadi layu. Dan kemudian, nah adik-adik, kenapa bisa seperti gini nih? Ini nih, mereka akhirnya mati, kering. Kenapa? Karena daun iri terhadap akar. Daun iri. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan daun dia berusaha iri hati. Dia iri hati. Lalu daun ini berusaha mementingkan dirinya sendiri juga. Apa yang terjadi? Kacau. Tidak ada makanan yang dia ambil. Nggak ada makanan yang bisa dimakan. Sehingga pohon itu menjadi layu, mulai kering. Sebab itu adik-adik, setiap ada iri hati, lalu mementingkan diri sendiri,
pasti akan mendatangkan kekacauan. Nah, Kak Norma mau tanya nih, ada nggak yang suka iri hati? Ayo, ada yang iri hati sama temannya nggak? Ada yang iri hati sama kakaknya nggak? Atau adiknya? Atau orang lain? Nah, kalau ada yang iri hati, maka pasti akan muncul apa? Kekacauan. Jadi, jangan ada iri hati lagi ya.